Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Andrianti dan rekan saya Septiani Dwi Rahayu. Di sini kami akan mempresentasikan teknologi pengeringan, yaitu dengan mata kuliah hortikultura. Yang pertama menjelaskan yaitu Septiani. Silakan. Selanjutnya kita mulai pada pendahuluan. Hortikultura atau buah dan sayur merupakan bahan pangan yang mudah mengalami kerusakan dan busuk, sehingga dibutuhkan teknologi yang dapat mempertahankan kualitas sayuran dan buah agar memiliki umur simpan yang lebih lama. Salah satu teknologi yang digunakan untuk menjaga kualitas dari produk hortikultura yaitu teknologi pengeringan. Teknologi pengeringan sendiri ialah teknologi pengurangan kadar air dalam bahan agar tahan lebih lama. Teknologi ini menggunakan panas atau aliran udara untuk mencegah terjadinya pertumbuhan bakteri pada bahan. Macam-macam buah dan sayur hortikultura yang dilakukan pengeringan biasanya dijadikan olahan seperti keripik buah dan keripik sayuran. Tujuan pengeringan pada produk hortikultura yaitu pertama, untuk menghambat aktivitas mikroorganisme karena kadar air pada bahan berkurang. Yang kedua, untuk menghambat aktivitas enzim. Yang ketiga, kadar gula dan asam naik sehingga pertumbuhan mikroorganisme terhambat dan umur simpan pada bahan pun meningkat. Selanjutnya ada prinsip pengeringan, yaitu terdiri dari dua, pengeringan panas dan pengeringan massa. Pengeringan panas ini terdiri dari konduksi, radiasi, dan konveksi, di mana konveksi yaitu perpindahan panas antara dua sistem atau benda tanpa diikuti adanya perpindahan massa material dari suatu sistem tersebut. Perpindahan panas konduksi ini secara mikroskopis yaitu terjadi perpindahan energi kinetik antar partikel dari dua sistem yang berada dalam batas stasioner. Yang kedua adalah radiasi. Radiasi ini perpindahan panas dengan bentuk gelombang elektromagnetik yang terdiri tanpa adanya media perantara atau vakum. Radiasi panas merupakan hasil dari atom dan molekul suatu benda yang bergerak acak. Kemudian yang terakhir adalah konveksi. Konveksi ini adalah perpindahan panas terjadi pada saat sejumlah fluida atau gas ataupun cair mengalir disertai membawa panas yang ikut dengan aliran fluida tersebut. Aliran fluida tersebut dapat terjadi secara alami yang disebut dengan konveksi. Selanjutnya ada metode pengeringan. Metode pengeringan ada dua, yaitu metode pengeringan secara alami dan metode pengeringan menggunakan teknologi. Yang pertama, metode pengeringan menggunakan sinar matahari, yaitu metode ini memanfaatkan radiasi surya atau sinar matahari, suhu dan kelembapan udara untuk proses pengeringan. Penggunaan sinar matahari harus memperhatikan cuaca untuk menghasilkan kualitas yang baik. Cuaca yang tidak mendukung akan mempengaruhi kualitas pada produk yang dikeringkan. Alat-alat pengeringan diantaranya dry dryer, drum dryer, fry dryer, freeze dryer, dan microwave dryer. Berikut penjelasan mengenai alat-alat teknologi pengeringan. Yang pertama ada dry dryer atau yang biasa disebut dengan kabinet dryer. Dry dryer termasuk dalam sistem pengering konveksi menggunakan aliran udara panas untuk mengeringkan produk. Proses yang terjadi saat aliran udara panas bersinggungan langsung dengan permukaan produk yang akan dikeringkan. Produk yang akan dikeringkan ditempatkan pada loyang yang bersusun agar dapat kering dengan sempurna. Yang kedua ada drum dryer. Pengeringan ini digunakan untuk mengeringkan zat-zat berbentuk cairan, misalnya susu atau air sari buah. Alat ini terdiri dari pipa silinder besar,
Bagian dalamnya berfungsi untuk menampung dan mengalirkan uap panas untuk mengeringkan produk. Yang ketiga ada spray drying, pengeringan semprot atau yang biasa disebut dengan spray drying. Ini cocok digunakan untuk pengeringan bahan pangan cair seperti susu, kopi, dan sari buah. Menggunakan teknologi ini dikeringkan dalam bentuk larutan yang telah diekstrak. Cara kerja alat ini yaitu cairan yang akan dikeringkan dilewatkan pada saringan dengan tekanan sehingga keluar dalam bentuk butiran-butiran seperti serbuk. Yang keempat ada fresh drying, pengeringan beku atau yang biasa disebut dengan fresh drying adalah salah satu metode pengeringan yang mempunyai keunggulan dalam mempertahankan mutu hasil pengeringan, khususnya untuk produk-produk yang sensitif terhadap panas. Prinsip dasar fresh drying adalah proses menghilangkan kandungan air dalam bahan padat tanpa melalui fase cair. Selanjutnya yang kelima yaitu microwave drying. Mekanisme penggunaan alat ini yaitu panas yang dihasilkan itu berasal dari dielektrik dan ionik. Pemanas dielektrik menggerakkan molekul air dalam pangan dan kemudian memicu pergerakan dari ion-ion dalam bahan pangan sehingga menghasilkan panas. Alur pengeringan. Untuk alur pengeringan sendiri, yang pertama, buah yang masih segar dilakukan pencucian. Pencucian sendiri bertujuan untuk menghilangkan pestisida yang menempel pada kulit buah. Yang kemudian, buah dilakukan pengupasan. Setelah dilakukan pengupasan, buah langsung dilakukan blanching untuk menginaktif enzim. Setelah itu dilakukan pengirisan atau pemotongan yang langsung masuk ke dalam larutan CaCl metabisulfit untuk mencegah terjadinya browning pada potongan buah yang dihasilkan. Setelah itu dilakukan pengeringan dan setelah dilakukan pengeringan dilakukan pengemasan menggunakan aluminium foil untuk menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Baik, saya akan mempresentasikan lanjutan dari Saudarani, yaitu kelebihan dan kekurangan proses pengeringan alami. Yang pertama, kelebihannya. Tidak memerlukan keahlian dan peralatan khusus, hanya menggunakan atap untuk proses pengeringan. Kemudian biayanya lebih murah, sedangkan kekurangannya yaitu membutuhkan lahan yang luas dan tergantung cuaca. Jadi kalau misalkan cuacanya itu musim hujan, jadi terkendala dalam proses pengeringannya. Kemudian ada sanitasinya sulit untuk dikendalikan. Jadi kalau misalkan melalui proses pengeringan alami yaitu di udara terbuka, jadi banyak kayak seperti kontaminasi, jadi higiennya itu tidak dapat dikendalikan karena terpapar dengan udara langsung. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan proses pengeringan menggunakan alat. Yang pertama, kelebihannya, suhu proses pengeringan dapat diatur sesuai keinginan. Yang kedua, kecepatan proses pengeringan dapat diatur sesuai keinginan. Yang ketiga, tidak terpengaruh cuaca, sanitasinya pun akan dapat dikendalikan. Sedangkan kekurangannya yaitu memerlukan keterampilan dan peralatan yang khusus, serta harga dari peralatan tersebut itu lebih tinggi dibandingkan dengan pengeringan alami. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi proses pengeringan. Yang pertama yaitu luas permukaan. Luas permukaan sendiri ini pada pengeringan umumnya bahan pangan yang akan dikeringkan mengalami pengecilan ukuran, baik dengan cara diiris, dipotong, atau digiling. Proses pengecilan ukuran akan mempercepat proses pengeringan. Hal ini disebabkan pengecilan ukuran akan memperluas permukaan bahan air. Bahan air ini lebih mudah
berdifusi dan menyebabkan penurunan jarak yang harus ditempuh oleh panas. Kemudian yang kedua, perbedaan suhu dan udara sekitar. Semakin besar perbedaan suhu antara medium pemanas dengan bahan pangan, maka semakin cepat pindah panas ke bahan. Selain itu, semakin cepat pula akan terjadi penguapan air dari bahan pangan tersebut. Udara merupakan medium pemanas, maka faktor kecepatan pergerakan udara harus diperhatikan. Pada proses pengeringan ini, air akan dikeluarkan dari bahan pangan berupa uap air. Uap air tersebut harus segera dikeluarkan dari atmosfer di sekitar bahan pangan yang dikeringkan. Jika tidak segera dikeluarkan, maka udara di sekitar bahan pangan akan menjadi jenuh oleh uap air sehingga memperlambat penguapan air dari bahan yang memperlambat pula proses pengeringan. Semakin tinggi suhu udara, semakin banyak uap air yang dapat ditampung oleh udara tersebut sebelum terjadi kejenuhan. Yang ketiga, kecepatan udara. Semakin cepat pergerakan atau sirkulasi udara, maka proses pengeringan akan semakin cepat. Prinsip ini menyebabkan beberapa proses pengeringan menggunakan sirkulasi udara atau udara yang bergerak seperti pengeringan kabinet ataupun tunnel dryer. Kemudian yang keempat yaitu ada tekanan atmosfer. Pengeringan pada kondisi vakum menyebabkan pengeringan lebih cepat atau suhu yang digunakan untuk suhu pengeringan dapat lebih rendah. Suhu rendah dan kecepatan pengeringan yang tinggi diperlukan untuk mengering bahan pangan. Kemudian ada yang kelima yaitu kelembapan udara. Semakin kering udara atau kelembapan semakin rendah, maka kecepatan pengeringan semakin tinggi. Kelembapan udara akan menentukan kadar air akhir pada bahan pangan setelah dikeringkan. Proses penyerapan akan terhenti sampai kesetimbangan kelembapan ini akan tercapai. Berikut adalah contoh produk pengeringan. Ada pisang yang dikeringkan, ada buah mangga yang dikeringkan, ataupun ini buah kurma. Bisa dilihat di PowerPoint ini. Selanjutnya ini adalah contoh dari suatu jurnal di mana penelitiannya menggunakan buah tomat yang dikeringkan dengan suhu berbeda. Yang pertama suhu 70 derajat Celcius dan yang kedua 90 derajat Celcius. Tapi menggunakan waktu yang sama, yaitu 60 menit, 120 menit, dan 180 menit. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi suhu yang digunakan, maka proses pengeringan pun akan semakin cepat. Di mana hasilnya pada suhu 90 derajat Celcius dan waktu 180 menit ini menghasilkan buah tomat yang lebih kering dibandingkan pada menit 180 menit pada suhu 70 derajat Celcius. Artinya dari hasil ini, jurnal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi suhu yang digunakan untuk proses pengeringan, maka akan semakin cepat mengering ataupun lebih kering dari suhu yang digunakan. Berikut adalah contoh produk dari pengeringan menggunakan spray dan freeze drying. Sudah dijelaskan oleh Saudara Ani proses pengeringan menggunakan spray dan freeze drying kan. Jadi ini ada buah stroberi yang dikeringkan kemudian dijadikan bubuk
bubuk, dan ada brokoli dan rempah-rempah. Dimana kalau spray drying itu kan menghasilkan butiran-butiran kecil sehingga butirannya itu seperti bubuk hasil dari proses pengeringan. Berikut adalah contoh penerapan teknologi pengeringan pada buah-buahan. Menggunakan ada alatnya yaitu freeze drying, pisau, baskom, pemotong buah, glass baker, dan vacuum flying. Bahannya ada buah-buahan, air, sulfat. Sulfat ini untuk mengurangi proses pruning ya. Kemudian ada kemasannya. Berikut adalah diagram alir proses pembuatan seperti buah yang dikeringkan. Pertama, buah dilakukan pencucian, kemudian disortasi, pilih buah-buah yang berkualitas baik, kemudian penyiapan bahan. Penyiapan bahan ini ada terdiri dari misalkan untuk proses balancing ataupun alat-alat yang digunakan ataupun bahan yang digunakan. Kemudian ada pengupasan. Pengupasan ini buah dikupas, kemudian di pemotongan dilakukan balancing ataupun kayak dipanaskan dengan waktu yang singkat untuk proses browning ataupun mencegah pencoklatan, kemudian ditambahkan sulfitasi atau untuk mengurangi pencoklatan, kemudian dikeringkan, di vacuum flying, dan kemudian di pengemasan. Pembahasan di sini hasil dari jurnal yang saya presentasikan, yaitu ada perubahan karakteristik fisik keripik buah. Yang pertama, porositas dan tekstur. Porositas merupakan ukuran dari volume pori atau ruang kosong terhadap volume buah utuh. Parameter ini berpengaruh terhadap tekstur keripik yang dihasilkan. Porositas diukur dengan menggunakan scanning elektron mikroskopi atau SEM. Yang diketahui pada keripik buah terjadi peningkatan porositas pada produk. Hal ini disebabkan karena saat pengeringan primer, kandungan air di dalam buah dikeluarkan sehingga meninggalkan ruang atau pori di dalam buah. Peningkatan porositas berkaitan dengan kehilangan air selama proses pengeringan. Yang kedua ada kapasitas rehidrasi, yaitu adalah kemampuan untuk menyerap kembali air yang hilang selama proses pengeringan. Kapasitas retensi ini untuk menyerap dan menahan air terhadap kekuatan mekanik. Meskipun keripik buah umumnya tidak memerlukan proses rehidrasi dalam penyiapannya, tetapi diketahui bahwa produk keripik buah juga mampu mengalami rehidrasi selama proses pengeringan terhadap peningkatan porositas dalam produk. Dengan peningkatannya porositas tersebut mengakibatkan peningkatan kapasitas rehidrasi dikarenakan adanya pori-pori pada produk yang dapat diisi oleh air. Yang ketiga, warna. Warna merupakan karakteristik fisik bahan pangan yang paling awal dan mudah diamati dibandingkan karakteristik lainnya. Pada buah yang telah dikeringkan menggunakan freeze dryer ini umumnya akan perubahan warna. Ini karena pada proses pengeringan terjadi kehilangan pigmen warna pada buah bersamaan dengan kandungan air. Contohnya itu berkurangnya pigmen warna antosianin pada stroberi. Kemudian pada pengolahan keripik terjadi peningkatan suhu, yaitu transisi kelas yang disebabkan karena penurunan kadar air dalam buah selama proses pengeringan. Selanjutnya ada perubahan karakteristik kimia keripik buah. Yang pertama, senyawa asam askorbat.
Senyawa asam ascorbat ini lebih dikenal dengan vitamin C. Dinilai rentan dengan pemanasan. Jadi kalau vitamin C itu kalau terkena pemanasan ataupun kena panas gitu akan rentan kadarnya, sehingga senyawa ini dapat dengan mudah teroksidasi menjadi senyawa asam dehidroaskorbat yang dapat bereaksi membentuk polimer yang kehilangan fungsinya dengan menggunakan proses freeze drying. Jadi kalau misalkan vitamin C kena dengan proses freeze drying ini atau proses penggirangan dengan pembekuan, ini dapat menurunkan kehilangan fungsinya. Kemudian ada yang kedua, senyawa fenolik, termasuk senyawa ini termasuk senyawa antioksidan ya, dengan jumlah terbanyak dalam produk buah-buahan ataupun sayuran. Aktivitas antioksidan dan total senyawa fenolik ini pada proses pengeringan menggunakan freeze drying ini akan menurunkan kadarnya, sehingga terjadi penurunan saat proses pengeringan tersebut. Kemudian yang terakhir ada senyawa beta karoten. Beta karoten ini lebih dikenal dengan provitamin A. Ditemukan dalam membran lipid atau vakuola dari sayuran hijau atau buah yang mengandung warna kuning seperti sayuran wortel gitu. Proses drying ini dinilai kurang baik dalam melindungi kehilangan beta karoten selama proses pengeringan. Hal ini terjadi karena kolaps selama proses pengeringan mengakibatkan penetrasi oksigen yang dapat mengoksidasi beta karoten tersebut, sehingga hasilnya buah yang mengandung provitamin A itu akan mengalami penurunan. Selanjutnya ada perubahan karakteristik sensor keripik buah. Yang pertama yaitu pisang sebelum pengolahan berwarna kuning cerah dan daging berwarna putih lembut, sedangkan sesudah pengolahan dagingnya berwarna kuning keputihan. Kemudian teksturnya itu lembut, tidak ada akibat memar dan lainnya, maksudnya tidak ada pemeraman. Kemudian sesudah pengolahan itu teksturnya renyah, lembut, tidak hancur, rasanya manis. Setelah pengolahan rasanya itu flavor alami tetap bertahan, tapi agak menyusut. Ya, bentuknya itu melingkar, sedangkan kalau susu itu agak menyusut ya. Kemudian ada apel. Apel jika sebelum pengolahan kulitnya itu berwarna merah, dagingnya berwarna putih, bijinya berwarna hitam. Sedangkan sesudah pengolahan kulitnya itu berwarna merah, halus, dagingnya berwarna putih, sedikit kecoklatan di bagian permukaan. Hal ini dikarenakan karena proses pencoklatan ataupun browning ya. Terus kemudian teksturnya itu padat, renyah. Sedangkan yang sudah pengolahan itu lembut, halus, padat, dan kenyal. Rasanya itu manis dan berair jika sebelum pengolahan. Tetapi kalau sesudah pengolahan itu rasanya manis tapi sedikit asam. Bentuknya itu daging berbentuk bulat. Kalau yang sesudah pengolahan itu bentuk tetap dipertahankan. Kemudian ada kiwi. Kiwi sesudah pengolahan kulitnya itu berwarna coklat kehijauan, kemudian hijau cerah dan biji berwarna hitam. Sedangkan sesudah pengolahan daging dan bijinya itu berwarna keputihan. Sedangkan teksturnya itu berserat dan berbulu halus. Sedangkan sesudah pengolahan berserat dan mudah hancur di lidah. Dan rasanya itu manis dan menyerupai jeruk, sedangkan sesudah pengolahan rasanya asam.
Kemudian ada bentuknya. Kiwi jika dipotongnya itu melingkar, sedangkan sesudah pengolahan atau pengeringan bentuknya itu tetap dipertahankan tapi beda dengan yang sebelum pengolahan. Kesimpulan dari jurnal yang saya terangkan ini, di mana fresh drying atau pengeringan beku merupakan salah satu teknik pengolahan yang thermal yang bertujuan untuk meningkatkan masa simpan produk. Keripik buah yang dihasilkan dengan menggunakan fresh drying ini dinilai lebih baik dari segi sensorik, kimia maupun fisika dibandingkan pengolahan thermal. Jadi pengolahan fresh drying ini kan menggunakan alat. Jadi sebagian besar itu kalau misalnya pengeringan menggunakan alat itu lebih baik dibandingkan dengan pengeringan alami. Selain kualitasnya lebih bagus, fresh drying ini kan menghasilkan proses pengeringan yang lebih baik dan kualitas yang dihasilkan itu bagus dibandingkan dengan cara alami yang masih sanitasi higienisnya tuh kurang lebihnya seperti itu. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, ataupun ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.